Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dosen pengampu yang saya hormati, kepada Bapak Heri Samtani, SPD M-Hum, dan Bapak Danang Wijokangko S-Hum MP, selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan proposal tugas akhir. Perkenalkan, saya Revi Andra Pramudia Harnadi dengan NPM 150-2021-048. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang proposal skripsi saya dari bab 1 hingga bab 3 berjudul Representasi Perpustakaan dan Pustakawan dalam Film Indonesia tahun 2020 hingga 2023. Bab pertama, latar belakang film sebagai media audiovisual memiliki kekuatan besar dalam membentuk persepsi publik termasuk terhadap profesi pustakawan dan institusi perpustakaan. Sejak era film klasik hingga kontemporer, citra pustakawan seringkali ditampilkan secara stereotipikal, baik sebagai sosok pendiam, konservatif, hingga kadang-kadang digambarkan sebagai penjaga pengetahuan yang misterius. Dikutip dari Radford pada tahun 1997. Representasi ini tidak hanya mencerminkan pandangan masyarakat terhadap perpustakaan, tetapi juga turut memengaruhi cara masyarakat memaknai peran pustakawan dalam dunia modern. Dalam film seperti The Mummy pada tahun 1999 atau The Librarian pada tahun 2004, perpustakaan digambarkan bukan hanya sebagai ruang membaca, tetapi juga sebagai tempat penuh petualangan dan rahasia yang secara tidak langsung menaikkan nilai simbolis institusi ini. Rumusan masalah dibagi dua. Yang pertama, bagaimana representasi perpustakaan dalam film Indonesia tahun 2020 hingga 2003 jika dianalisis menggunakan teori semiotika Roland Barthes? Yang kedua, bagaimana representasi pustakawan dalam film Indonesia tahun 2020 hingga 2003 jika dianalisis menggunakan teori semiotika Roland Barthes? Contohnya, denotasi, konotasi, dan mitos. Di slide berikut, tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis bentuk representasi perpustakaan dalam film-film Indonesia yang dirilis pada tahun 2020 hingga 2023, baik dari sisi visual, fungsi naratif, maupun simbolisme yang muncul dalam alur cerita. Yang kedua, menganalisis representasi tokoh pustakawan dalam 5 film Indonesia tahun 2020 hingga 2023, termasuk karakteristik, peran, serta makna sosial dan budaya yang dibangun melalui kemunculannya. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini memperluas kajian dalam bidang semiotika, media, dan budaya visual, khususnya dalam konteks representasi perpustakaan dan pustakawan di film Indonesia. Dengan menerapkan teori Roland Barthes, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami proses pemaknaan multilapis, contoh denotasi, konotasi, dan mitos dalam media audiovisual. Yang kedua, manfaat praktis. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai yang pertama, bahan refleksi bagi sineas dan kreator media untuk menyusun representasi profesi pustakawan yang lebih adil dan kontekstual. Yang kedua, masukan bagi pustakawan dan institusi perpustakaan dalam membentuk citra profesional yang lebih adaptif di era digital. Yang ketiga, rujukan awal bagi penelitian lanjutan terkait representasi profesi dalam media populer Indonesia. Di bab 2, kajian teori. Semiotika merupakan cabang ilmu yang mempelajari tanda atau sin dan proses pembentukan makna atau semiosis. Dalam konteks komunikasi sosial dan budaya, secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Yunani semion, yang berarti tanda dan berkembang dalam tradisi pemikiran Barat melalui dua istilah utama, yakni semiotik dan signologi. Penelitian relevan. Yang pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis semiotika Roland Barthes. Pendekatan ini digunakan untuk menggali secara mendalam bagaimana makna-makna representasi perpustakaan dan pustakawan dibentuk melalui tanda-tanda visual dan naratif dalam film Indonesia tahun 2020 hingga 2003. Yang kedua, semiotika Barthes membagi makna ke dalam 3 tingkat.
yaitu denotatif, makna literal atau deskriptif dari tanda. Konotatif, makna simbolik atau kultural. Yang ketiga, mitos, makna ideologis yang merefleksikan cara pandang sosial atau budaya tertentu. Metode penelitian. Bab 3, 1. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Proses pengumpulan data tidak terikat pada lokasi fisik, melainkan dilakukan secara daring dengan mengakses film-film yang menjadi objek penelitian melalui platform streaming online legal seperti Netflix, Video, Disney Hotstar, dan YouTube. Yang kedua, subjek penelitian. Analisis semiotik Roland Barthes membagi makna ke dalam 3 tingkat, yaitu denotatif, makna literal atau deskriptif dari tanda, konotatif, makna simbolik atau kultural. Yang ketiga, mitos, makna ideologis yang merefleksikan cara pandang sosial atau budaya tertentu. Yang ketiga, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk dapat memberikan gambaran yang kaya dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Secara spesifik, penelitian ini menerapkan metode analisis vertikal Roland Barthes untuk membongkar dan menginterpretasikan makna di balik representasi perpustakaan dan pustakawan dalam film-film Indonesia populer. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Data primer Data primer adalah objek penelitian itu sendiri yang diperoleh langsung dari sumber utama. Data ini meliputi yang pertama, potongan adegan atau scenes dari kelima film yang dianalisis. Yang kedua, tangkapan layar atau screenshot yang menampilkan elemen visual relevan seperti tata ruang, perpustakaan, kostum pustakawan, properti, dan ekspresi tokoh. Lalu yang ketiga, transkrip dialog yang diucapkan oleh tokoh pustakawan atau dialog lain yang relevan dengan konteks perpustakaan. Lalu data sekunder. Data sekunder digunakan untuk mendukung kerangka teori teoretis dan mempertajam analisis. Sumber data ini meliputi literatur akademik seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel penelitian mengenai teori semiotika Roland Barthes, kajian media, studi representasi, dan budaya populer. Lalu yang kedua, penelitian terdahulu seperti skripsi, tesis, disertasi yang relevan dengan topik representasi profesi atau perpustakaan dalam media. Yang ketiga, artikel, ulasan film, dan sumber daring lainnya yang membahas film-film yang menjadi objek penelitian. Lalu yang kelima, teknik pengumpulan data. Observasi tekstual dan visual, peneliti melakukan pengamatan mendalam dan cermat terhadap kelima film. Setiap film ditonton berulang kali untuk mengidentifikasi, memahami, dan mencatat semua adegan dialog dan elemen visual yang mengandung representasi perpustakaan dan pustakawan, baik secara eksplisit maupun implisit. Yang pertama, dokumentasi. Pengambilan tangkapan layar atau screenshot dari adegan-adegan kunci dilakukan secara sistematis. Dokumentasi visual ini berfungsi sebagai bukti konkret yang akan dianalisis dan dilampirkan dalam laporan penelitian untuk mendukung interpretasi tanda. Yang kedua, studi kepustakaan. Mengumpulkan dan menelaah literatur dari berbagai sumber yang relevan untuk membangun landasan teori yang kokoh dan sebagai alat bantu dalam proses analisis dan interpretasi data. Yang keenam, teknik analisis data. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode semiotika Roland Barthes yang terdiri atas 3 tahap utama: pemaknaan, denotasi, konotasi, dan mitos. Ketiga tahapan ini digunakan untuk mengungkap makna tersembunyi dari representasi perpustakaan dan pustakawan dalam film-film yang dianalisis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.